Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat peternak. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Saat ini kita akan membahas tata cara dan tahapan penggemukan sapi, terutama sapi potong. Tahapan penggemukan sapi potong meliputi beberapa tahap utama, mulai dari pemilihan bibit sampai pemasaran. Pertama yang harus diperhatikan adalah pemilihan bibit. Bibit sapi potong yang akan digunakan sebagai ternak bakalan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan usaha penggemukan sapi potong. Peternak sapi potong idealnya juga harus tahu cara pembibitan sapi potong untuk penggemukan. Memilih bibit sapi potong yang unggul baik sapi lokal maupun sapi impor. Pemilihan sapi potong bakalan sebaiknya memilih sapi bakalan yang berasal dari keturunan induk yang unggul. Hal ini akan terkait dengan perkembangan pertumbuhan sapi. Memilih sapi jantan yang tidak gemuk atau kurus tetapi sehat. Ternak sehat terindikasi dari sorot mata yang tajam, tidak sayu, kulit dan bulunya bersih. Memilih sapi jantan yang dapat dilihat dari kondisi gigi seri di rahang bawah, yaitu sapi umur 1,5 sampai 2 tahun memiliki gigi tetap 1 pasang dan pada sapi umur 2 sampai 3 tahun gigi tetapnya 2 pasang. Dianjurkan memilih sapi dengan bentuk tubuh proporsional, panjang badan dan tinggi pundak yang optimal. Keuntungan sistem penggemukan usaha sapi potong didapatkan dari selisih bobot badan awal dibudidayakan dengan bobot badan akhir saat sapi potong siap dipasarkan. Sistem penggemukan sapi potong ada 3 model yaitu pertama, model dry load fattening, kedua, model pasture fattening, ketiga, model kombinasi dry load fattening dan pasture fattening. Model dry load fattening yaitu, sapi hidup sepanjang waktu di dalam kandang. Konsekuensi pemilihan penggemukan sapi model dry load fattening. Petani ternak bertanggung jawab menyediakan hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat yang dibutuhkan sapi di dalam kandang. Sapi digemukan selama 4-6 bulan, dengan pakan utamanya konsentrat dan hijauan. Selain mendapatkan keuntungan dari pertambahan berat badan pada budidaya sapi model dry load fattening, akan ada nilai tambah yang didapatkan petani ternak sapi yaitu berupa pupuk kandang yang dihasilkan sapi. Kemudian yang perlu dilakukan peternak adalah menyiapkan kandang. Sebelum ternak datang, kandang sapi sudah harus tersedia. Kandang bagi sapi potong merupakan tempat kehidupan sapi dan sekaligus sebagai tempat berlindung dari cuaca panas maupun musim hujan. Kandang yang digunakan untuk sapi potong harus memenuhi persyaratan yaitu tata letak lokasi kandang. Lokasi kandang sapi harus dekat sumber air dengan topografi kandang berada di lahan yang tinggi. Lingkungan kandang harus sehat terbebas dari penyakit. Kandang harus memenuhi persyaratan ventilasi yang baik. Kandang sapi potong ada 2 macam yaitu kandang koloni dan kandang tunggal. Kemudian kandang harus dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum yang mudah dibersihkan dan dicuci hamakan. Dicuci hamakan ya. Kemudian tempat pakan itu ukurannya lebar 50 sampai 70 cm, kedalamannya 40 sampai 50 cm. Itu tempat pakan. Sedangkan tempat minumnya tinggi 0,8 meter
sampai dengan 1 meter. Ini kapasitasnya minimal 60 liter. Jadi per pen per hari. Ya, sekitar gitu ya. 60 liter per pen per hari. Kemudian selain itu ketebalan lantai kandang itu 15 cm dan dibuat lantainya kuat dan tidak licin. Kemiringannya 2-4 derajat. Ya, ini berguna sekali agar air atau urin dari sapi tidak menumpuk di kandang. Dia mengalir ke selokan yang ada di pinggir lantai kandang. Kemudian atapnya tidak bocor dan menjamin sirkulasi udara, dan ketinggian antara lantai kandang dengan atap minimal 2,5 meter. Lokasinya seharusnya dilengkapi dengan pagar pembatas antar kandang, terbuat dari pipa tahan korosif. Tahan korosif itu maksudnya tidak mudah karatan. Diameternya 2,5 inci. Ketebalan mediumnya atau galvanis atau seling, misalnya pakai seling atau galvanis. Selingnya itu seling baja. Atau kalau nggak ada mungkin bahan lokal. Tingginya 1,5 meter sampai 1,8 meter. Terdapat daya tampung kandang cukup untuk menampung hewan. Kalau misalnya hewan impor, jadi ada penampungan hewan untuk karantina secara nyaman, leluasa, sehingga bisa mendapatkan pakan dan minum sesuai kebutuhan. Jadi sebaiknya setiap pen kapasitasnya itu 40-50 ekor dengan tingkat kepadatan 2,5-4 meter kuadrat per ekor. Kemudian perlu juga dibuat kandang isolasi. Kandang isolasi ya dibuat terpisah. Ini bagi ternak-ternak yang sakit, nanti akan dimasukkan ke kandang isolasi. Selain itu, luas kandang isolasi minimal 2% dari total luas kandang pengamatan. Tersedia ruang peralatan kesehatan dan obat-obatan serta peralatan laboratorium. Kemudian harus ada juga dipping atau spraying. Jadi kalau untuk meningkatkan biosecurity bagi lalu lintas orang, kendaraan yang masuk, harus disediakan dipping sehingga tidak membawa penyakit dari luar. Spraying ini yang diisi disinfektan. Kemudian selain itu perlu juga adanya gudang pakan. Nah, gudang pakan hijauan dan gudang pakan konsentrat. Kalau bagi perusahaan besar biasanya gudang pakan ini adalah sekalian tempat membuat pakan. Seperti yang kita lihat ini ada nih gudang pakan sekalian tempat membuat pakan. Kemudian harus tersedia juga sumber air minum yang mencukupi untuk ternak. Berada di lokasi bebas banjir dan drainasenya baik. Tidak berada dekat sentra peternakan dan perusahaan peternakan untuk instalasi karantina hewan. Kalau ada karantina, tidak berada dekat dengan sentra peternakan dan perusahaan peternakan.
untuk instalasi karantina hewan. Kemudian tersedia juga tempat atau ruangan khusus terletak di dalam area perkandangan untuk menempatkan perlengkapan kerja kandang yang terpisah dan tidak bercampur dengan peralatan lain yang dipergunakan di luar kandang. Kemudian memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur untuk pekerja, kendaraan, tamu, pakan, dan peralatan. Ya, misalnya kalau ada yang datang harus ada SOP yang dilaksanakan. Jadi itulah beberapa persyaratan kandang yang perlu disiapkan oleh perusahaan peternakan sapi atau peternakan ruminansia besar. Jadi selain kandang juga diperlukan tempat penaikan dan penurunan ternak, kemudian gangway untuk jalan ternak masuk ke kandang. Namun sebelum ke kandang, biasanya kalau perusahaan yang besar akan membangun namanya holding ground, tempat penampungan sementara sapi yang baru datang atau sapi yang mau keluar, mau dikirim keluar, atau untuk menyeleksi sapi-sapi yang mau dimasukkan ke kandang atau yang mau dikirim keluar. Jadi ada holding ground ya, seperti yang kita lihat ini, ada loading dock atau tempat menaikkan ternak dan menurunkan ternak. Kemudian ada gangway untuk jalan ternak dan ada kandang penampungan sementara atau holding ground. Kalau bagi populasi sapi yang banyak ini sangat penting ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah kalau kita menggunakan gangway dan holding ground. Nah, di dalam gangway juga ada kandang jepit. Nah, kandang jepit ini juga sangat bermanfaat untuk menimbang ternak atau mau melakukan tindakan pengobatan atau pengambilan sampel. Jadi bagi perusahaan yang besar ini sangat penting. Sapi digiring sambil berdesak-desakan. Sapi antri satu persatu menunggu giliran. Dengan menggunakan gangway banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya memudahkan dalam penanganan dan mempercepat pekerjaan. Sapi-sapi ini merupakan sapi impor yang sering disebut sapi Brahman Cross atau BX. Karena sapi-sapi ini hasil persilangan antara sapi Brahman dengan sapi-sapi lain. Biasanya sapi BX sangat liar karena di negara asalnya dilepas liarkan di padang penggembalaan.
Ini sedang dilakukan pemeriksaan pada sapi yang ada di perusahaan. Satu persatu sapi digiring melalui gangway. Gangway ini sangat berguna dalam penanganan sapi. Gangway juga sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan petugas ketika penanganan ternak sapi, seperti terhindar dari tendangan sapi, apalagi sapi impor yang masih liar atau tidak jinak. Ini baik semua ini. Oh. Berarti yang ini mah udah diperiksa karantina juga. Udah ya. Oh. Berarti ini udah berapa lama? Ini 40 hari. Oh, udah selesai masa karantina yang 14 hari ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemberian pakan. Pakan utama yang diberikan pada sapi potong berupa hijauan pakan ternak yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tambah pada pertambahan berat badan sapi potong. Pemberian pakan sapi potong dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Hijauan pakan ternak yang akan diberikan pada sapi dipotong-potong terlebih dahulu agar memudahkan dikonsumsi. Selain pemberian pakan, yang juga harus diperhatikan oleh peternak sapi potong adalah memberikan air minum yang harus disediakan secara ad libitum atau sepanjang waktu. Hijauan pakan ternak yang diberikan berupa rumput lapangan, limbah pertanian, dan rumput unggul. Perbandingan pemberian konsentrat dan hijauan pakan ternak yang dianjurkan, tergantung berat badan sapi, pakan segar minimal 10% dari bobot badan, sedangkan pakan kering seperti konsentrat tergantung kadar air, biasanya minimal 3,5% dari bobot badan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pengendalian dan pencegahan penyakit. Sapi potong sehat merupakan faktor penting dalam meraih keberhasilan usaha sapi potong. Karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari vaksinasi pada sapi secara teratur sesuai jenis penyakit yang sering terjadi di wilayah, kemudian melakukan pemeriksaan sapi potong secara teratur, kemudian melakukan sanitasi lingkungan kandang, kemudian melakukan desinfektan pada kandang dan peralatan kandang. Kemudian menjauhkan sapi potong dari sapi potong lain yang terjangkiti penyakit. Selanjutnya mengusahakan lantai kandang sapi dalam keadaan kering. Selain melakukan pencegahan, juga perlu waspada pada beberapa penyakit menular seperti antraks, penyakit mulut dan kuku, penyakit surra. Demikianlah sahabat peternak.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.